Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Alladzi nahtada min nurihi nuran bihi 'ala huda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur, dan yang paling utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan nikmat-nikmat tersebut, alhamdulillah kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah, kesempatan waktu untuk berkumpul, duduk bersimpul di majelis yang mulia ini untuk bertakarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui dzikrul ghafilin. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah ke tempat yang mulia ini menjadi langkah hasanah, langkah kebaikan yang mendatangkan pahala dari Allah dan juga mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita merupakan salah satu umat yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita umat yang dirindukan oleh Rasulullah kelak yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di ahsani taqwim, menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna, di mana semua unsur-unsur yang ada di jasad kita bersumber di satu tempat, yang mana tempat itu bisa mengeluarkan energi kebaikan dan juga bisa mengeluarkan energi kejelekan, di mana ada salah satu mudghah. Kata Rasulullah, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh wa huwal qalb. Ketahuilah bahwa di dalam jasad manusia, di dalam tubuh manusia, kata Rasulullah, ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila daging itu bagus, maka akan bagus semuanya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan apabila segumpal daging itu rusak, maka rusak semua tubuh. Bersumber dari qalb inilah, bersumber dari hati inilah akan timbul kebaikan-kebaikan dan juga akan timbul kejelekan-kejelekan. Bahwa al-qalb, hati kita, termasuk salah satu
yang nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk apa? Inna sam'a wal basara wal fu'ada. Sungguhnya pendengaran, wal basara dan penglihatan, wal fu'ada dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nanti pada hari kiamat termasuk akan diminta pertanggungjawaban. Ulama membagi bahwa kedudukan hati itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada hati yang sehat. Yang kedua ada hati yang mati. Yang ketiga ada hati yang sakit. 3. Yang pertama adalah hati yang sehat. Hati yang sehat ini adalah hati yang selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati yang selalu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati yang selalu menjauhkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga hati yang tidak akan tunduk dengan hawa nafsu. Ini hati yang sehat, selalu bersih, suci dari hal-hal yang berbau dengan penyakit hati, sehingga kemurnian ibadah yang dilakukan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mencintai seseorang cinta karena Allah, dia membenci seseorang benci karena Allah, dia menolong seseorang menolong karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hati yang apa? Yang sehat, ya. Bahwa tidak ada al-mal wal banun, harta, anak itu semua perhiasan. Nanti yang bakal diterima oleh Allah itu apa? Cuma satu, adalah hati yang bersih, ya. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, itu yang bakal apa? Benar-benar diterima oleh Allah dan masuk ke dalam surga. Ini hati yang sehat. Yang kedua, hati yang mati. Ini kebalikan daripada hati yang sehat. Kalau hati yang mati, ya, hati yang nggak pernah mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia selalu melanggar aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat dan dia tahu bahwa perbuatan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dicari gemerlapan dunia, dia melupakan daripada akhirat. Ini hati yang mati, ya. Tidak ada kehidupan di dalam hatinya, bahkan dia sangat jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan juga dia bisa mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hati yang mati. Ada yang ketiga, hati yang sakit. Hati yang sakit ini adalah hati yang berbuat ketaatan kepada Allah dan juga dia menjalankan maksiat kepada Allah. Ibadahnya rajin, maksiatnya juga rajin. Ini hati yang apa? Yang sakit. Terkadang ibadah kepada Allah didasari dengan apa? Dengan ingin dipuji oleh orang lain, yang namanya
penyakit hati itu termasuk apa? Sombong, ya, ingin dipuji. Jadi ibadah dia tampakin ibadahnya, ya, bahwa apa? Dia rajin ibadahnya, ditampakin di hadapan manusia. Dia ibadah, tapi ibadahnya ada apa? Unsur sombongnya. Dia pengen dipuji sama orang, dia ibadah, tapi maksiat tetap jalan. Dan orang yang seperti ini, ya, ini juga masih dikendalikan oleh hawa nafsu. Kalau yang pertama tadi memang hatinya yang berperan, hawa nafsunya di bawah hatinya. Kalau yang kedua tadi yang menjadi induknya adalah hawa nafsu, hatinya di bawah. Yang ketiga, ini seimbang, ya. Hatinya berperan juga, hawa nafsunya berperan. Kadang-kadang antara hati dengan hawa nafsu perang, ya. Di saat apa? Hatinya ingin melakukan perbuatan baik, hawa nafsunya tentang. Ini adalah pembagian daripada hati. Ada yang pertama adalah hati yang apa? Yang sehat. Yang kedua hati yang mati. Yang ketiga hati yang sakit. Kira-kira di dalam tubuh kita ada hati yang mana kita cenderung hati kita? Apakah hati kita yang pertama hati yang sehat? Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan yang pertama hati yang sehat. Jangan sampai yang kedua hati yang apa? Yang mati. Yang ketiga adalah hati yang apa? Yang sakit. Tapi kebanyakan kita yang ketiga, ya, hati yang apa? Yang sakit. Nah, kita perbaiki hati kita yang sakit ini pelan-pelan kita baiki. Untuk apa? Untuk kita senantiasa mengerjakan ibadah-ibadah kepada Allah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan keikhlasan kita perlahan-perlahan maka sakit hati kita, ya, akan terobati sehingga kita akan menjadi apa? Hati yang sehat, yang nanti bakal diterima oleh Allah. Man atallaha illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, yang baik, yang suci, yang bersih, jauh daripada pembangkangan kemurkaan daripada Allah Subhanahu